Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Triyani Okasya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bareng dari salah satu buku yang menarik banget menurut aku. Itu buku yang berjudul Handbook of Islamic Education. Lebih tepatnya kita akan belajar pada bab 12 tentang bisakah kita liberal, seperti itu. Nah, teman-teman semua, jadi yang akan kita bahas kali ini merupakan hasil penelitian dari penulis, lebih tepatnya di Universitas Islam Internasional Islamabad di Pakistan. Yuk kita belajar bareng. Oke teman-teman, pembahasan yang pertama adalah tentang mencari pasangan. Ya, pengalaman penting di Universitas Islam Internasional Islamabad di Pakistan adalah ketika mahasiswa laki-laki dan juga perempuan saling bertemu, saling berkenalan. Dan hal ini berawal dari kegiatan sekretarian. Nah, dari perkenalan tersebut, kemudian mereka ini beralih ke virtual. Artinya, interaksi mereka ini melalui media sosial. Nah, dari kegiatan tersebut, kemudian mereka ini bisa disebut sebagai dakwah. Kok bisa ya? Iya, ternyata karena memang alasannya dari interaksi itu, jika diyakinkan dengan pemahaman agama, bisa mengarah kepada pernikahan. Namun menariknya lagi adalah mereka ini bisa menjaga batasan, artinya tidak bertemu secara langsung. Mereka lebih menjaga diri, artinya berkomunikasi hanya secara media sosial. Seperti itu. Nah, keberadaan mereka yang berasal dari daerah ataupun negara yang berbeda harus menjadikan diri mereka ini selektif dalam memilih pasangan. Nah, ngomong-ngomong, hingga akhirnya mereka ini menuju ke pernikahan. Akhirnya mereka menikah, namun sayangnya mereka harus berujung kepada perceraian. Kok bisa ya? Ya, ternyata akar dari permasalahan itu bukan karena perbedaan agama. Ingat ya, bukan karena agama. Karena jelas mereka ini sesama Islam. Namun yang membedakan adalah perbedaan budaya atau ormas lebih tepatnya. Ya, bisa diibaratkan yang satu ini penganut Deobandi yang lebih fundamentalis dan lebih sunni. Sedangkan yang satunya ini mengikuti Barelwi atau lebih sufistik, seperti mengikuti ada kegiatan tarekah dan sebagainya. Sehingga dua perpaduan ini jelaslah berbeda. Namun teman-teman semua, sebetulnya dari perbedaan budaya ini bisa diatasi dengan saling mengomunikasikan dengan cara yang baik, sehingga tidak menimbulkan potensi masalah yang besar, apalagi nantinya berujung pada perceraian. Oke teman-teman semua, kita bisa belajar dari peristiwa tersebut bahwasanya penting bagi laki-laki ataupun perempuan untuk bisa saling mengenal calon pasangan agar nantinya bisa memahami dari perbedaan yang ada, terutama dalam perbedaan budaya. Karena jika tidak bisa diatasi atau tidak bisa dikomunikasikan secara baik, nanti bisa berujung pada permasalahan yang besar, yaitu perceraian. Sebagaimana saran dari para sufi Islam yang menyatakan bahwasanya pembuktian cinta yang sesungguhnya adalah harus dengan cara yang sah. Jika seorang tersebut menghargai cinta seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut memang sangat berpengaruh sekali agar bisa memperbaiki, agar bisa mempersiapkan semuanya sehingga pernikahan bisa berjalan secara baik dan juga menghindari perceraian seperti itu. Ya, dari kegagalan tersebut kita dapat belajar bahwa dari perkenalan, kemudian pernikahan, lalu berujung pada perceraian, ternyata masalahnya ada pada perbedaan. Tentunya kita terutama sebagai mahasiswa harus bisa saling memahami dari latar belakang kita yang berbeda, terutama dalam budaya, sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah yang besar. Awal mula mereka bisa berinteraksi secara sosial adalah karena mereka ini dibantu untuk berintegrasi secara sosial ke universitas, dibantu oleh dua organisasi Sunni di kampus tersebut, yaitu organisasi IJT
Islam Jam'iyah Talabah, dan organisasi ATI atau Anjuman Talabah Islam. Dua organisasi tersebut memang membantu mahasiswa sesuai daerahnya untuk berkumpul, sehingga para mahasiswa ini diberikan akomodasi, diberikan fasilitas berupa makan dan minuman sesuai dengan daerah mereka. Mereka difasilitasi untuk bisa berinteraksi secara sosial. Selain itu, mereka juga dibantu untuk tes agar bisa masuk lolos ke universitas tersebut. Jadi awal mula mereka bisa berinteraksi di sekretariat adalah karena dibantu adanya dua organisasi besar, yaitu organisasi ATI dan IJT. Baik teman-teman semua, jadi dari berbagai peristiwa yang terjadi di Universitas Islamabad tersebut memang berujung kepada kabar duka yang cukup menggencarkan dunia. Pada tanggal 20 Oktober 2009 terjadi pengeboman bunuh diri di universitas tersebut. Padahal yang terjadi adalah pengeboman itu bukan berasal dari dalam kampus, tapi memang ada penyerangan dari luar. Dan dari kejadian tersebut menimbulkan korban, 6 orang tewas, 3 diantaranya adalah wanita. Dan menimbulkan 29 orang luka-luka, 25 diantaranya adalah wanita. Memang Universitas Islam tersebut terpandang dinilai paling banyak diam oleh negara maupun oleh para intelektual modern seperti itu. Orang-orang luar atau orang-orang yang biasa ini menganggap bahwa orang-orang yang di kampus itu sebagai kelompok elitis, orang yang paling sangat tidak mau ikut campur atau orang yang paling banyak diam atas permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti itu. Sehingga timbullah kebencian atau timbullah dendam di antara kelompok orang yang biasa. Sehingga seperti itu, timbullah permusuhan atau kerenggangan antara kelompok elitis dan juga kelompok orang yang biasa seperti itu. Di sini dapat kita pahami bahwasanya makna teroris itu bisa bermakna dua. Bagi satu orang, teroris ini bagi satu orang maksudnya bisa disebut sebagai teroris karena memang melakukan penyerangan, dan bagi orang yang lainnya itu bisa disebut sebagai pahlawan karena memang bisa menyerang kampus tersebut seperti itu. Namun disayangkan dari penyerangan itu memang mereka telah membunuh para generasi negaranya sendiri dengan cara menghabisi kampus seperti itu. Karena memang dapat kita pahami ya, untuk menghabisi negara, untuk menyerang negara itu cukup mudah. Kita cukup menyerang kampus karena memang kampus ini jika diserang itu dapat habis SDM-nya, dan juga karena kampus mudah untuk dimasuki oleh para penyusup atau oleh siapapun seperti itu. Terlebih kalau di luar negeri itu memang pengamanan seperti pagar kan tidak ada ya teman-teman semua. Baik, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah belajar bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.